Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang diamanahkan kepada kami dalam mata kuliah Peradaban dan Pembaharuan Pendidikan Islam. Sebelumnya tentunya Ana mengucapkan jazallahu khairan kepada dosen kami, Dr. Ahmad Sastra, Hafizahullah, demikian juga Dr. Haji Ulil Amri Syafri terhadap apa yang telah diberikan berupa bimbingannya berkenaan dengan mata kuliah ini. Tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini adalah paradigma pembaharuan pendidikan Islam antara tradisi dan modernitas. Manusia merupakan makhluk sosial dan berperadaban. Pendidikan merupakan kata kunci dalam perubahan masyarakat. Bahkan Islam sendiri menempatkan pendidikan dalam posisi yang utama. Hal ini bisa kita pahami jika kemudian kita membaca ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mentadabburi ayat-ayat tersebut. 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq tersebut berisi perintah untuk membaca dengan pemahaman. Karena itu kita menyatakan bahwa manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Berkenaan dengan pendidikan, ya, usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan, maka secara umum ada dua corak pemikiran dalam memahami dan mengaplikasikan pendidikan Islam. Yang pertama adalah corak pemikiran tradisional, kemudian yang kedua adalah corak pemikiran modernis. Nah, bagaimana sesungguhnya paradigma yang tepat terhadap kedua corak pemikiran tersebut? Dan apakah keduanya bertolak belakang atau keduanya dapat berjalan secara sinergi? Nah, inilah secara global apa yang akan kita angkat dalam eh, apa makalah ini yang kemudian kita detailkan lagi dalam rumusan masalah ini. Yang pertama, bagaimana Islam menyikapi pembaharuan, ya. Karena tadi telah kita sampaikan bahwa Islam dan pendidikan itu adalah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Di sisi lain kita mengetahui bahwa dunia ini sifatnya dinamis, ya. Dunia ini sifatnya dinamis, karena itu maka kita bertanya, ya, apakah pendidikan secara umum dan secara khusus pendidikan Islam akan mengikuti dinamisasi yang terjadi di dunia ini, ya, secara global. Karena itu kita menyatakan bahwa dua corak pemikiran, ya, ada dua corak pemikiran dalam mengaplikasikan pendidikan Islam, ya. Ada corak pemikiran tradisional dan ada corak pemikiran modernis. Nah, bagaimana Islam menyikapi pembaharuan? Kemudian bagaimana paradigma yang benar tentang pembaharuan? Bagaimana model pendidikan Islam tradisional? Bagaimana model pendidikan Islam dalam perspektif modernitas? Bagaimana paradigma yang benar tentang model pembaharuan dan pendidikan dalam pendidikan Islam? Nah, inilah kira-kira ya poin-poin yang akan kita sampaikan dalam makalah ini.
Islam dan pembaharuan sebenarnya adalah satu paket yang tidak akan bisa terpisahkan. Ya. Dan itu kita bisa ketahui ketika kita mengetahui bahwa pembaharuan dalam Islam itu sudah terjadi dalam dua masa. Ya. Masa sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, dan masa setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul. Nah, sebelum diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul, itu domain pembaharuan berada di tangan Nabi dan Rasul bagi masing-masing kaumnya. Ya. Di mana ketika itu pada saat ada penyimpangan yang terjadi secara global, ya ada penyimpangan yang terjadi secara global, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi atau rasul ke kaum tersebut untuk mengadakan perbaikan, ya, atau dalam bahasa kita untuk mengadakan pembaharuan atau tajdid, ya. Jadi pada saat itu domain pembaruan berada di tangan Nabi dan Rasul. Nah, setelah diutusnya Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul, maka oleh beliau domain tersebut, ya tentunya ketika beliau telah meninggal, diamanahkan kepada siapa? Kepada para ulama. Ya, merekalah di tangan merekalah kemudian pembaharuan itu dilakukan atau dititipkan. Ya. Jadi pembaharuan atau tajdid dalam Islam adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Islam dan pembaharuan sekali lagi ya adalah hal yang satu, hal yang berjalan seiring. Ya. Di mana hal tersebut pembaharuan itu adalah sudah merupakan sebuah sunnatullah. Ya, sudah merupakan sunnatullah. Ya, semua yang tidak mengalami pembaharuan itu akan punah, akan hancur. Ya, rumah yang tidak direnovasi akan hancur, air tergenang yang tidak diperbarui akan mengeluarkan bau busuk. Manusia yang tidak melakukan upaya upgrade diri tentu akan tertinggal. Dan pembaharuan ini adalah merupakan hal yang sejalan dengan sifat daripada agama ini, yaitu syamil. Ya, jadi pembaharuan ini adalah merupakan sesuatu yang sejalan dengan sifat yang lekat pada Islam itu, yaitu sifat menyeluruh atau syumuliyah. Ya. Syumuliyah dan dinamisasi dunia, ya, itu adalah merupakan hal yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Ya, syumuliyah Islam. Ya. Ajaran Islam yang berlaku hingga hari kiamat tentu tidak akan terrealisasi jika tidak mengikuti apa yang sudah menjadi sunnatullah pada dunia, lekat pada dunia, yaitu dinamisasi tadi, ya, pembaharuan-pembaharuan tadi. Sehingga kita menyatakan bahwa dinamisasi dunia akan berjalan searah dengan tetapan hukum-hukum Islam terkait dengan apapun perubahan dunia dan pembaharuan yang timbul akibat perubahan itu. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi pembaharuan tersebut, bagaimana paradigma kita terhadap pembaharuan itu. Ya, apakah kita memiliki paradigma yang benar terhadap pembaharuan itu, atau kemudian paradigma kita ternyata tidak benar, ya, menyikapi pembaharuan tadi. Ya. Nah, di antara orang, ya, di antara kalangan ada yang memahami, ya, pembaharuan atau tajdid itu sebagai upaya dekonstruksi, ya, merombak dan membuat bangunan baru yang sesuai dengan keinginan pembangunnya, ya, keinginan developmentnya. Dalam wilayah bahasan Islam, seakan pelaku tajdid ini memandang bahwa ajaran Islam telah usang
lantas ia melakukan pembaharuan terhadap nilai dan ajaran-ajaran Islam hingga mengganti fondasinya. Nah, benarkah paradigma demikian dalam Islam? Nah, sebagian lagi kelompok yang berseberangan dengan itu ada yang memandang tajdid itu sebagai upaya memahami lebih mendalam ajaran dan nilai-nilai Islam hanya berpedoman pada literatur-literatur klasik dan kemudian mereka kurang mempertimbangkan situasi konkret dan dinamika perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan membutuhkan arahan Islam yang faktual dan tepat. Nah, dari sini kita mengatakan benarkah paradigma demikian menurut Islam? Nah, kalau kita melihat ya eh, paradigma at-tajdid, kalau kita memperhatikan paradigma at-tajdid, ya itu kan artinya pembaharuan, ya. Nah, kita lihat gambaran dari rumah ini. Yang di atas itu adalah rumah yang lama, ya. Kemudian diperbaharui, menjadilah dia seperti tampilan yang kedua, ya, sebelum dan setelah. Nah, frase tajdid itu gambarannya seperti itu, ya. Ada bangunan lama, kemudian setelah itu dilakukan renovasi bangunan dengan memperbaiki fisik dan kemudian pondasinya dibiarkan tetap, ya, tetap ada pondasinya, tidak di apa tidak dihancurkan pondasi tersebut. Nah, frase tajdid ya yang dalam bahasa Arab berasal dari kata jaddada yujaddidu tajdidan, ya, gambarannya adalah sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, berarti menjadikan baru sesuatu yang telah lama. Nah, berdasarkan pengertian tadi, maka kita menyatakan bahwa paradigma yang benar terhadap definisi tajdid itu sebenarnya adalah apa yang ada di hadapan kita sekarang ini. Ya, jadi dia lebih pada proses rekonstruksi, ya, untuk memperbaiki, ya, untuk apa, merenovasi hal-hal yang telah usang karena berlalunya waktu yang lama, ya. Menampakkan kembali sisi-sisi dan nilai-nilai indah dalam agama dan kemurniannya, menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang telah ditinggalkan oleh pemeluknya, kemudian melenyapkan bid'ah-bid'ah dalam agama, ya, dalam praktek-praktek beragama, kemudian mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini kepada seluruh makhluk. Inilah paradigma tajdid yang tepat, ya, yang seharusnya dipahami oleh seluruh pegiat pegiat dakwah, khususnya pegiat pendidikan. Adapun paradigma yang berbeda dengan itu, berlawanan dengan itu, maka kita menyatakan paradigma tersebut salah, ya. Ya. Kalau kita merunut pada definisi tajdid itu secara bahasa dan akar keberadaannya di dalam agama ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi. Nah, paradigma yang salah itu adalah paradigma yang lebih condong memahami tajdid itu eh, lebih dari sekedar rekonstruksi, bahkan melakukan dekonstruksi. Ya. Nah, inilah yang kemudian tidak dibenarkan oleh para ulama kita, ya. Jadi merombak pondasi dan merubah prinsip-prinsip baku dalam Islam, kemudian membuat dan membangun konsep dan prinsip-prinsip baru sebagai ganti dari konsep dan prinsip-prinsip baku sebelumnya, ya. Dan ini sangat selaras dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan sebenarnya, kesepakatan bersama bahwa setiap sistem, ya, apa saja itu pasti memiliki aturan-aturan baku yang tidak boleh diganggu gugat. Maka demikianlah juga Islam, dia juga memiliki aturan-aturan baku yang kemudian tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Yes. Kalau mau mengadakan
pembaharuan, maka tujuan dari pembaharuan itu adalah mengembalikan ya apa mengembalikan sebuah pemahaman sesuai dengan aslinya, ya sesuai dengan aslinya, ya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan, ya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, yang lekat ya pada pemahaman tersebut, eh, seiring dengan perputaran waktu atau perjalanan waktu yang panjang. Nah, inilah gambaran dari paradigma tajdid yang keliru dan paradigma tajdid yang benar. Nah, kalau kita kembali kepada pendidikan, ya sekolah tradisional, kemudian sekolah modern, maka mungkin kita petakan seperti ini. Ini beberapa contoh saja dari ciri sebuah sekolah tradisional. Ya, yang pertama adanya sosok kiai yang merupakan sentral dan terkadang sangat karismatik. Ya, dan pada beberapa keadaan juga bahkan dikultuskan, ya. Kemudian hampir dipastikan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan monoton, metode ceramah, ya. Kemudian materi yang diajarkan terfokus pada pelajaran agama seperti tertuang dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab Islam klasik, ya, nahwu, saraf, fikih dan usul fikih serta pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, inilah beberapa ciri ya daripada sekolah tradisional. Nah, kalau kita melihat sekolah modern, ya kita lihat proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada guru, tapi juga diarahkan pada lingkungan dan murid itu sendiri. Kemudian penyajian materi yang tidak monoton, ya, didukung oleh fasilitas ajar yang variatif. Materi yang diajarkan tidak hanya terfokus pada pelajaran agama, tetapi juga disertakan ilmu-ilmu umum. Tentunya masing-masing dari model pendidikan, model sekolah ini masing-masing memiliki plus dan minusnya. Ya, Nah, karena itu kita mengatakan bahwa Islam, ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya, ini tidak semata berorientasi pada masalah-masalah ukhrawi, lantas kemudian mengabaikan perkara keduniaan, karena sifatnya tadi bahwa Islam adalah merupakan agama yang merupakan rahmatan lil alamin, ya. Islam bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, ya, bahkan mengatur hubungan dia dengan alam semesta. Ya. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengatur satu segi, tapi mengenai berbagai segi kehidupan di dunia. Ya, tetapi satu yang pasti bahwa sumber yang menjadi tolak ukur nilai dari berbagai aspek ajaran, dalam berbagai aspeknya itu harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar menurut petunjuk para ulama kita. Nah, oleh karena itu di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu, ya, tidak ada dikotomi ilmu. Eh, apapun yang baik, apapun yang baik, maka Islam tentu sebagai agama yang sekali lagi merupakan satu paket dengan pembaharuan akan menerima, ya, segala hal-hal yang baik itu, akan menerima segala hal-hal yang baik itu selama, ya, hal-hal tersebut hal-hal yang baru, ya, tentu Islam akan menerima hal-hal yang baru selama hal-hal yang baru itu nilainya positif dan sesuai dengan nilai dan substansi yang hendak ditanamkan Islam kepada pemeluknya, ya. Tetapi kalau hal-hal yang baru tersebut ternyata kontraproduktif, ya, dengan nilai-nilai kaidah-kaidah baku di dalam Islam, maka tentu Islam tidak akan Islam tidak hal-hal tersebut tidak akan diakomodir, ya, hal-hal tersebut tidak akan diakomodir di dalam agama kita. Dan prinsip kita, ya, prinsip yang dianut di dalam Islam bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang yang mukmin,
Wahai wajadaha, maka dimanapun dia mendapatkannya, dari manapun dia mendapatkannya, bahwa ahakku biha, maka dialah yang lebih berhak ya untuk mendapatkan hikmah tersebut. Karena itu sekali lagi tidak ada pertentangan ya antara konsep tradisional dengan konsep modernitas yang dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Ini seharusnya tidak berjalan masing-masing ya, seharusnya tidak berjalan secara berlawanan, kontradiktif, tetapi masing-masing dari keduanya ya, masing-masing dari keduanya hendaknya berjalan seiring ya, hendaknya berjalan seiring, dan hal-hal yang baik yang berasal dari konsep-konsep tradisional ya sangat tentu ya, tentu harus diadopsi ya, ya harus dibawa pada masa kekinian ya, dan kemudian lebur dengan konsep-konsep modern yang berkembang berkembang saat ini. Selama konsep-konsep modern tersebut sebagaimana yang tadi telah disebutkan ya tidak bertolak belakang atau tidak kontraproduktif dengan nilai baku yang ada di dalam agama kita ini. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.